What's up guys? Balik lagi di Detekindo bareng gue Dendi. Setelah 2 minggu pakai Tecno Pova Neo 3, ada beberapa hal menarik yang bisa gue ceritain ke kalian. Tapi yang jelas, HP ini ditujukan buat kita kaum kerebok ya, yang punya budget terbatas, tapi butuh HP dengan tampilan dan performa yang lumayan gaming. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai video review Tecno Pova Neo 3. Let's go! Pertama-tama tentu aja desainnya. Desain Pova series tuh selalu menarik perhatian ya. Terutama mulai dari Pova 4 series. Kesan HP gamingnya tuh kental banget. Apalagi setelah Pova series terbaru ini launching. Mulai dari Pova Neo 3 sampai Pova 5 series. Yang Pova Neo 3 ini menurut gua desainnya lebih gaming dibanding Pova 5 seriesnya. Emang garis-garis desainnya masih mirip. Cuma menurut gua Pova Neo 3 garis-garis gamingnya lebih kalem. Dan malah kelihatan lebih mewah. Tapi pas dipegang tuh baru deh berasa HP ini ya cuma HP 1 jutaan. Karena materialnya yang berbahan polikarbonat yang berfinishing matte, dan kalau pas dipegang back covernya ini juga terasa agak tipis. Karena kalau lo tekan-tekan back covernya agak meleot-meleot. Tapi gua kasih apresiasi sih buat Tecno bisa bikin HP sejutaan look like HP gaming kayak gini. Desain flat dan kotak mungkin masih jadi benchmark buat HP entry di tahun 2023. Sama kayak yang dipakai di Neo 3. Apalagi dengan dimensi yang lumayan jumbo yang bikin feel saat digenggam itu kurang nyaman. Tapi terobati kalau lu pakein case bawaannya. Feel genggamannya tuh langsung berubah drastis jadi lumayan enak. Bahan framenya juga masih pakai polikarbonat yang punya finishing matte halus dan warnanya sama kayak back covernya. Buat bentuk layarnya ini yang patut diapresiasi. Ya emang bezelnya belum terlalu tipis, tapi buat HP sejutaan tebel bezelnya udah seragam nih di bagian kiri, kanan, atasnya. Cuma di bagian dagunya aja yang masih agak tebel. Dan yang paling keren ada di bentuk kamera depannya yang udah pakai desain punch hole. HP sejutaan biasanya masih pakai bentuk kamera yang water drop yang masih kelihatan jadul. Buat layarnya dia pakai panel IPS 6,82 inci. Resolusinya HD+, refresh rate-nya 90 Hz dan touch samplingnya di 180 Hz. Dan buat multitouch-nya dia cuma bisa sampai 5 touch aja ya. Ya emang ya, specs kayak gini tuh udah standar HP sejutaan. Kalau buat nonton, layarnya cukup oke. Warnanya termasuk vivid, cukup tajam di kelasnya. Dan karena dimensi layarnya juga gede dan bentuk kameranya punch hole, jadi makin nyaman buat nonton pakai HP ini. Kalau buat main game non-kompetitif juga oke-oke aja kok. Masih lumayan responsif layarnya. Fitur lain kayak NFC juga udah ada. Hari gini siapa kan yang nggak butuh NFC? Apa masih ada ya? Speakernya masih mono yang keluaran suaranya cukup enak buat di kelasannya. Bassnya cukup berasa, tapi yang nggak pop-up banget, cukup oke lah. Buat portnya juga masih lengkap, jack audio 3,5 mm, port Type-C buat ngecas, dan SIM tray slot yang udah full slot. Fingerprint scanner juga buat buka kunci layar jadi satu sama tombol power, yang kecepatan bacanya lumayan kenceng cuy. Kalau buat hardware dan softwarenya, dia pakai SoC MediaTek Helio G85 yang masih pakai arsitektur 12 nanometer. RAM-nya 8GB yang bisa di-extend sampai 8GB juga, dan internal storage-nya 128GB. Buat di harga sejutaan dikasih RAM 8GB ini udah mewah bener ya. Ya emang berhubung zaman sekarang aplikasi tuh udah gede-gede dan berat-berat, menurut gua HP dengan RAM 6GB itu udah minimal banget. So, RAM 8GB udah lebih dari cukup cuy. Pova Neo 3 juga udah pakai iOS V13 berbasis Android 13. Sama kayak yang digunain di Tecno Pova 5 dan surprisingly berjalan smooth juga di Neo 3. Saat buka-buka menu atau aplikasi lancar-lancar aja cuy, nggak ada gejala nge-lag. Dan infonya mereka udah menyediakan update OS itu udah 1 kali dan security patch-nya itu 2 tahun. Nice move banget nih si Tecno. Nah kalau di tes 1-10 dia dapat skor 267 ribuan. Terus kalau 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test dia dapat best loop-nya di 191 dan lowest loop-nya di 188 dengan stability 98,4%. Terus kalau di tes CPU throttling 89% hasilnya. Nah kalau buat main Mobile Legends dia bisa ditaruh di settingan grafik dan frame rate high. Main 2 match lancar dan stabil banget cuy. Dapat rata-rata FPS-nya di 58 FPS dan suhunya di 41,3 derajat. Kalau kita lihat termasuk masih adem ya buat SoC yang masih pakai arsitektur 12 nanometer. Cooling manajemennya bagus nih Neo 3. Terus gue coba main PUBG Mobile dan dia dapat settingan Balance Ultra atau HD High. Gue coba taruh di Balance Ultra, dia dapat rata-rata FPS-nya di 38-an. Dan suhunya udah mulai agak tinggi nih, di 45,5 derajat. Gyroscope-nya di Neo 3 masih pakai software ya cuy. Kalau dipakai buat ngegame agak delay. Jadi mending dimatiin aja gyronya biar pengalaman gaming jadi makin asik.
Cuma yang jadi keluhan gue adalah layarnya. Kalau disentuh tuh agak berasa delay. Apalagi kalau kalian biasa pakai layar yang touch samplingnya tinggi. Pasti berasa banget deh. Tapi gejala ini cuma gue temuin pas main ML aja. Saat main game lain, gejala delay di layarnya nggak gitu berasa. Nah, yang paling keren dari Pova Neo 3 ini adalah baterainya cuy. HP sejutaan mana yang berani ngasih baterai 7000 mAh? Buat standby dan sesekali main game aja bisa tahan 6 hari nggak habis cuy. Dan masih sisa 18%. Dan kalau gua tes buat nonton YouTube pakai resolusi 1080p 60 fps 30 menit, brightness dan volumenya di sekitaran 50%, baterainya cuma berkurang 3%, yang mana cuma 210 mAh. Terus scrolling TikTok 3 menit baterainya juga berkurang 4%. Dan buat main ML 1 match kira-kira 25 menitan di settingan grafik dan frame rate high, baterainya cuma berkurang 5%. Yap, baterainya udah badak cuy, irit pula. Cuma yang jadi concern adalah chargingnya cuy. Charging Pova Neo 3 maksimal inputnya cuma 18 watt, so buat ngecas pasti agak lama ye. Kalau buat tes buat ngecas dari 1 ke 50% dia butuh waktu 1 jam 17 menitan. Dan kalau buat ke 100% butuh waktu 2 jam 45 menitan. Tapi menurut gua no problem ya. Pasti lu jarang ngecas juga kalau pakai HP ini karena baterainya ya 7000 mAh. Nah, kalau buat kameranya dia pakai dual setup kamera. Kamera utamanya 16 megapiksel ditemenin kamera depth yang nggak usah dianggap lah karena cuma 0,08 megapiksel. Terus kamera selfie-nya 8 megapiksel. Buat hasil fotonya kalau dapat cahaya cukup hasilnya cukup oke lah. Warnanya vivid, HDR-nya cukup luas. Tapi detailnya yang so-so aja. Buat foto dengan objek manusia, skin tone-nya sedikit kemerahan, tapi dengan hasil yang menurut gue cukup oke. Kalau foto di dalam ruangan yang cahayanya masih cukup, hasil fotonya juga masih cukup oke lah. Tapi kalau udah nemu kondisi yang agak gelap, ya dia struggling banget buat dapetin detail yang tajam dan warnanya yang akurat. But overall cukup oke lah buat di kelasannya. Oke, ini adalah contoh video dari Tecno Pova Neo 3 di resolusi 1080p 30 fps. Siap. Dia bisa 2K juga ya ternyata ya, mantep juga nih Tecno Pova Neo 3. Oke, kalau misalnya kita sambil jalan, dia nggak ada stabilizernya ya. Jadi memang dia nggak ada, cuma mengandalkan kameranya aja. Nggak ada stabilizer, nggak ada OHS, nggak ada EAS. Oke, ini juga mic-nya yang digunain langsung dari handphonenya ya. Terus kalau misalnya kita lihat warnanya sih sebenarnya cukup oke ya, cuma buat skin tone dia agak kemerahan. Ini skin tone gue nggak semerah ini sebenarnya, tapi masih cukup oke. Coba kita madepin ke itu ya, ke muka ya. Ya, ini kalau misalnya madep ke muka kayak gini skin tone-nya. Menurut gue sih agak kemerahan ya skin tone-nya ya. Tapi ini bisa di 2K loh guys. Ini mantep nih. HP sejutaan bisa ngerekam 2K. Kita langsung cobain ya. Ya, ini contoh video dari Tecno Pova Neo 3 di resolusi 2K 30 fps. Yap, lagi-lagi di sini nggak ada stabilizernya ya. Jadi kalau misalnya kita jalan ya goyang-goyang. Cuma asiknya kalau misalnya kayak gini kalian modalin gimbal aja, cari-cari second harganya 500, 600, 700 ribuan, terus pakein di handphone ini bakalan berasa cukup oke. Karena gue lihat detailnya di sini cukup bagus ya. Cuma keluhan gue di sini ada di skin tone-nya aja yang agak kemerahan. Tapi overall untuk warna cukup oke. Ini kita coba arahin ke muka ya. Nah, kayak gini guys, kalau misalnya yang di resolusi 2K 30 fps-nya ngadepin ke muka biar kalian tahu skin tone-nya di perekaman videonya kayak gimana. Ya kayak gini. Kita langsung coba kamera selfie-nya ya. Ya, ini adalah contoh perekaman video dari Tecno Pova Neo 3 di resolusi 1080p 30 fps. Dan surprisingly ini lumayan bagus buat HP sejutaan. Detailnya bagus banget, detail di sini juga bagus banget. Terus memang kalau udah menyangkut langit dia memang udah overexpose, tapi yang bagus muka gue masih kelihatan, masih cakep HDR-nya. Terus rumah-rumah di belakang juga masih cukup kelihatan, nice.
Tapi memang skin tone-nya sedikit lebih merah ya. Mungkin color tuningnya di Tecno memang seperti ini. Tapi ya, menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih jadi lebih ini ya, jadi lebih merona mukanya. Oke, ini bisa 2K juga. Kita langsung cobain 2K-nya ya. Ya, ini perekaman video dari Tecno Pova Neo 3 di resolusi 2K 30 fps. Ya, detailnya tetap oke. Terus misalnya kalau gua membelakangi sinar matahari, nah detailnya cukup oke banget malah buat sampai sejutaan. Terus dynamic range-nya ya so-so, masih oke. Tapi langitnya memang nggak kelihatan, tapi muka gua masih jelas banget. Langitnya kayak gitu, masih jelas banget. Oke, ini memang kalau misalnya sambil jalan kayak gini ya guys. Jadi ya nggak ada stabilisasinya, nggak ada stabilizernya. Jadi beliin aja gimbal 600-700 ribuan, udah oke banget nih. Oke, langsung kita balik ke studio. So, menurut gua buat harga sejutaan, Tecno Pova Neo 3 ngasih specs yang cukup menarik ya. Baterai 7000 mAh, desain layar punch hole, desain back covernya gaming banget, terus kerjasama sama Free Fire lagi. Jadi lu bisa dapat beberapa aksen Free Fire di sini, kayak wallpaper, tem, dan beberapa sound effect. Performa G85-nya di sini juga gue bilang masih cukup oke ya. Mungkin yang perlu diperhatikan kemampuan charging inputnya aja yang masih agak kecil. Lalu dimensinya yang cukup gede. Tapi apapun itu, Tecno Pova Neo 3 ngasih esensial penting dari sebuah HP. So, kalau kalian minat bisa langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Dan segitu aja review Detik Indo buat Tecno Pova Neo 3. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dedi pamit, ciao.